Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Dalam kesempatan ini kita bisa bersama-sama bertatap muka kembali dalam pembelajaran yaitu akidah akhlak, yang dimana semua pada sehat. Alhamdulillah. Bapak akan mengecek dulu kehadiran siapa yang dipanggil namanya, harap angkat tangan. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ayolah teman-teman, sebelum belajar kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin berdoanya. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ika Devina hadir. Lulus Sapitri. Baik. Musuh Fahrian. Hadir. Baik. Berarti baiklah, kita selanjutnya mungkin Bapak akan bertanya dulu kepada semuanya. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Siap. Satu. Alhamdulillah. Jadi semua sudah konsentrasi. Baiklah, kita lanjut kepada pembelajaran. Tapi sebelumnya Bapak akan bertanya dulu. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Apa coba apa? Sabar dan syukur. Akan bertanya, angkat tangan ya. Siapa yang tahu pengertian sabar dan syukur menurut bahasa? Tapi ya, apa? Sabar menurut bahasa adalah mencegah, Menahan ya, mencegah, boleh. Ya, syukur menurut bahasa adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita menginjak kepada pembelajaran materi hari ini ya tentang qanaah, Bapak akan bertanya dulu tentang materi yang kemarin. Siapa yang masih ingat ada berapa macam bentuk sabar? Ada 3. Angkat tangan. Oh, kamu, ya, silakan. Ada 3. 1. 1. Sabar dalam ketaatan. Ya, betul. 2. Sabar dalam menghadapi musibah. Ya, ketiga. 3. Sabar dari maksiat. Sabar dari maksiat. Nah, baik. Untuk selanjutnya, Bapak akan menyampaikan materi tentang qanaah. Ada yang tahu tentang qanaah? Ya, qanaah apa? Qanaah? Kata qanaah berasal dari bahasa Arab. Qanaah yaqna'u qana'an. Ya. Qanaah yaqna'u, yang artinya apa? Yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya atau rela. Kita berqanaah. Qanaah. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan suatu tujuan dari pembelajaran ini ya. Dari pembelajaran ini yang pertama, Bapak mengambil dari kompetensi dasarnya yaitu menghayati hakikat qanaah dalam ketentuan Islam, mengamalkan perilaku qanaah dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis pengertian dalil, contoh dan dampak positif dari qanaah. Yang terakhir, mengomunikasikan hasil analisis contoh penerapan dari sifat atau perilaku qanaah. Lalu apa sih tujuannya? Nah, materi yang kita akan laksanakan hari ini yaitu tentang qanaah, yang tujuan pembelajaran hari ini diharap siswa dapat, ya bukan diharapkan ya, dengan mempelajari pengertian qanaah, siswa dapat mengikuti atau
menafsirkan, menampilkan, menciptakan, menganalisis atau menampilkan contoh-contoh tentang qanaah. Ya, ini tujuan dari sifat qanaah. Tujuannya. Jadi jelas setelah mempelajari dari materi qanaah, siswa dapat membiasakan dalam kehidupan sehari dan memberikan contoh ya kepada setiap orang tentang apa makna dari sifat qanaah. Siap? Siap. Lulus. Qanaah dalam pengertian menurut bahasa yang berarti rela, suka menerima yang dibagikan kepadanya. Jadi rela ya, kita menerima, rela, ridho itu sama ya. Nah itu. Selanjutnya apa sih pengertian qanaah menurut istilah? Sikap menerima semua yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu baca semuanya. Kepada kita. Dapat pula dikatakan bahwa qanaah ialah sikap perilaku, lanjutkan, menerima sesuai dengan ketentuan Allah dan kebutuhan kita. Selanjutnya perintah untuk bersifat qanaah ya, ada dalam surat An-Nisa ayat 32 ya. Di mana ayat ini berisi tentang larangan bersikap iri terhadap yang diterima orang lain. Sedangkan sikap iri jangan kita laksanakan. Contohnya orang lain mendapatkan nikmat besar, kita jangan iri. Terima saja nikmat kita. Ya, hari ini hanya segini. Itu jangan awas. Ada kata-kata awas itu iri atau bagaimana bentuknya iri ya. Selanjutnya dalam firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 6 yang artinya dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezeki dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Jadi semua binatang atau makhluk yang ada di dalam dunia ini Allah diberikan rezeki. Ya, contohnya kita harus bertadabur, lihat cecak yang menempel terus. Nah, dia bagaimana ya cari rezekinya? Ternyata Allah itu mudah memberikan rezekinya. Ada nyamuk datang, hap di tangan. Nah, kita juga begitu. Jadi mencari rezeki itu jangan sungkan, jangan istilahnya terpaku tangan. Harus siap sing-singkan kedua tangan untuk meraih rezeki. Ya, jangan bermalas-malasan. Jadi dalam Al-Quran Allah menerangkan semua makhluk di dunia ini diberi rezeki. Ada dalam Quran surat Hud ayat 6. Nah itu dalil tentang qanaah. Selanjutnya ada dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu sesungguhnya beruntung orang yang masuk Islam. Kok beruntung? Mendapat rezeki secukupnya dan ia merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya bentuk-bentuk qanaah. Nah, ada 3 ya. 1, selalu ikhlas menerima kenyataan hidup. Itu bentuk qanaah. Itu yang bentuknya. Yang kedua, tidak banyak berangan-angan. Terus yang ketiga, bentuk-bentuk qanaah tidak bersikap iri terhadap nikmat yang diterima oleh orang lain. Ya, merusak amalan kita. Selanjutnya, sudah cukup merasa senang walaupun ke sekolah dengan berjalan kaki. Itu contohnya. Ya. Yang kedua, merasa cukup dengan kondisi yang pas-pasan asalkan mampu menyekolahkan anaknya. Itu contoh yang nilai positif qanaah. Jadi ada nilainya ya.
Sesudah kita mempelajari sila qanaah akan didapat nilai positif. Yang pertama, terhindar dari sifat tamak. Yang kedua, dapat merasakan ketentraman hidup karena merasa cukup. Dapat uang 2.000 per hari dikasih oleh ibu, alhamdulillah. Selanjutnya, cara membiasakan diri bersifat qanaah. Coba Mary baca itu bukunya. Cara membiasakan ya bersifat qanaah. Cara membiasakan diri bersikap qanaah yaitu sering memperhatikan orang-orang yang lebih miskin daripada kita. Baik, untuk pendalaman materi ya, Bapak akan memberikan fasilitas atau kesempatan kepada semua siswa untuk bertanya atau saling tukar. Ya, silakan. Siapa dulu yang mau bertanya tentang qanaah? Ya, Mary ya, silakan. Bagaimana cara menghindari sikap qanaah? Ada yang bisa menjawab? Coba, Api. Tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan hidup. Nah, yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi kenyataan Hidup. Ada lagi? Maul? Tidak. Tadi berpanjang angan. Ya, tidak panjang angan. Untuk selanjutnya, Bapak ingin dari semua siswa yang ada untuk berdiskusi ya. Nanti Bapak akan bagi kelompok saja. Pertama kelompok perempuan karena ini akhwatnya terlalu banyak dan ini laki-laki dia sedikit, 2 kelompok saja. Untuk perempuan mendiskusikan tentang dampak positif atau negatif ya dari sikap qanaah. Untuk laki-laki mendiskusikan pengertian qanaah dan dalilnya. Bapak akan berikan waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. Habis ya, waktunya habis untuk berdiskusi. Bapak ingin dari tiap kelompok memberikan presentasi. Ya, siap? Siap. Siap Pak? Siap. Sebelumnya kita baiknya tepuk tangan dulu deh. Tepuk semangat. Silakan. Menyampaikan hasil diskusinya tentang pengertian qanaah dan dalilnya. Silakan. Dimulai dari sekarang. Pengertian qanaah. Kata qanaah berasal dari bahasa Arab yaitu qana'ah, qana'atan, yang berarti suka menerima, yang dibagikan kepada rela. Secara istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tiada mengeluh manis. Ya, tidak. Hadis riwayat Tabrani. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Silakan kelompok 2 memaparkan diskusinya. Nanti kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2, kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1 ya. Dengan 2 pertanyaan. Bisa? Bentuk dan contoh perilaku qanaah. Qanaah bukan berarti diam, berpangku tangan dan bermalas-malasan, tidak mau meningkatkan. Baik, terima kasih. Bagus. Diskusinya boleh kelompok kedua bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Nanti langsung jawab ya. 2 pertanyaan saja. 2 pertanyaan. Satu-satu saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Syarulila dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, qanaah menurut bahasa Arab itu apa? Ya tadi. Silakan jawab kelompok Terima kasih. 1. Secara bahasa Arab itu qanaah yakna'u qanaatan, yang berarti suka menerima yang diberikan kepadanya atau rela. Nah, itu paham ya. Ini suka menerima atau silakan 1 pertanyaan lagi. Silakan yang diberikan kepada kelompok 1. Apa itu binatang? Nah, silakan jawab. Bina nafs apa? Tadi kurang paham katanya. Tidak pernah tamak pada segala hal yang ada pada orang lain. Baik. Silakan kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Maka
Silakan jawab. Ya, boleh. Silakan. Terhindar dari sifat tamak, terhindar dari ancaman siksa yang berat, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, itu ya, terhindar dari